berpesan, perjuanganku lebih ringan dari perjuangan kalian kelak. Karena perjuanganku melawan Nekolim yang jelas-jelas penjajah. Kulitnya putih, bahasanya Belanda, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kamu hadapi nanti adalah bangsamu yang akan menjajah sendiri dan akan lebih kejam dari Nekolim. Dan ternyata benar. Saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah siap. Sebagian rakyat sudah siap. Tapi saya ingatkan, musuh kita juga sudah siap. Siap mati mereka. Karena apa? Karena jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi, kalau sampai Jokowi kalah, semua akan masuk penjara atau dihukum mati. Jadi mereka dengan mengorbankan rakyat akan terus mengganggu kita. Sekarang ini saya katakan, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia seperti gabah dan interi. Mana yang ikut angkara murka, mana yang ikut budi luhur. Sesudah terkristalisasi, pasti akan bertemu, bertempur. Korbannya sangat-sangat banyak. Tadi saya katakan, apa yang dikemukakan oleh Bapak seluruhnya benar, tetapi tidak bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan konstitusi, dengan apapun, kecuali dengan revolusi. Karena itu, korban pasti besar. Kita harus satu pendapat. Ada pendapat yang ingin mengikuti konstitusi, tetapi saya ingin rubahlah pendapat itu. Sudah saya katakan, tanpa revolusi kita tidak akan menyelesaikan masalah di Indonesia ini. Masalah Indonesia ini bukan Jokowi, bukan Luhut, bukan Megawati, tetapi di belakangnya Cina dengan 2 miliar penduduk yang siap menyerbu Indonesia. Kalau saja undang-undang dasar yang dibuat oleh Megawati dan Amin Rais yang mengamandemen tidak dirubah kembali ke undang-undang dasar asli, sebentar lagi presiden kita Cina. Dan kalau presiden kita Cina, separuh menterinya Cina yang penting-penting, kita cuma kebagian menteri perempuan, menteri apa yang tidak penting-penting. Dan kita dalam 10 tahun akan menjadi bangsa terjajah seperti aborigin di Australia, seperti Indian di Amerika. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali revolusi, dan jangan menghitung korban. Korban pasti besar. Joyoboyo mengatakan, wong Jawa garis separuh, Cina garis sajodo. Itu korbannya. Kalau kita tidak berani korban, mundur saja. Menjadi bangsa terjajah, menjadi aborigin di negeri tersendiri. Sangat-sangat parah. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan memenangkan budi luhur, karena tentara Allah akan berada di pihak kita. Dan Tuhan akan membantu kita dengan bencana yang maha dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia ini, untuk menghancurkan angkara murka. Sekarang Tuhan sedang memberikan peringatan-peringatan, tetapi yang diperingati tidak menjadi sadar, malah menjadi beringas, malah menjadi pembunuh, malah menjadi segala macam kejahatan dan kezaliman. Dan kalau kita tidak mau berkorban, takut berkorban hanya karena mengikuti konstitusi, kita akan menjadi korban mereka yang tidak mau mentaati konstitusi. Mereka punya jalan sendiri. Dan minta maaf kepada para pengacara,
Anda bertindak sesuai dengan hukum. Buat mereka nggak ada hukum kok. Buat mereka kekuasaan yang berlaku. Mereka memang ada hukum yang mengatakan hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tidak. Mereka tidak peduli. Rakyat mau mengeluarkan bala tangkap, mau apa? Mereka tidak berpegang pada hukum. Percuma pembela, percuma. Membela kayak apapun, Ahmad Dhani pasti dihukum. Membela kayak apapun, Ratna Sarumpait pasti dihukum. Membela kayak apapun, pasti aktivis-aktivis yang ditangkap akan dihukum. Karena itu tidak ada kata lain selain lawan mereka. Allahu Akbar. Kepada mahasiswa, saya anjurkan, namamu sudah buruk. Beberapa tahun ini namamu hancur karena kakak-kakakmu telah terbeli, telah diajak keliling Eropa, dikasih duit, dikasih kedudukan, menjadi sekretaris BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Mahasiswa diam, tidak ada suara, membiarkan rakyat tertindas, membiarkan rakyat miskin, membiarkan rakyat dizolimi. Kalau memang kalian mahasiswa punya hati nurani, bangkit kembali, ajak teman-temanmu, biarkan pengurus mahasiswa kaya raya dan menjadi zolim, tetapi mahasiswa yang lain masih mempunyai hati nurani. Ajak mereka untuk bergerak, jangan takut, karena Tuhan di belakang kita. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Kita tidak punya waktu lagi. Apa yang dikatakan ibu ini, bapak-bapak, tidak ada lagi. Tidak ada waktu lagi. Begitu tanggal 22 diumumkan, pasti terjadi benturan. Apakah memenangkan Jokowi atau memenangkan Prabowo, sama, pasti akan benturan. Karena mereka juga siap untuk mati. Kita pun siap untuk mati. Para ulama, para habib sudah menyarankan kita jihad. Habib Rizik, saudara saya, sahabat saya, sudah menyuarakan kita jihad. Allahu Akbar. Ketua MUI, ulama-ulama banyak yang membela mereka, juga siap berjihad. Karena pasti kita benturan. Tidak ada konstitusi. Yang terjadi adalah hukum, siapa kuat, siapa menang. Terima kasih. Demikian. Luar biasa ya, Pak Permadi ini masih semangat 45.